Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa itu vektor, bagaimana cara menggambarkan vektor, serta bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan menggunakan metode segitiga, jajar genjang, dan poligon. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang vektor perpindahan, vektor kecepatan, vektor percepatan, serta cara menguraikan vektor, dan bagaimana cara menghitung vektor dengan menggunakan metode analitik, dan terakhir, gaya sebagai vektor. Jadi, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu vektor perpindahan. Jika suatu benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, maka benda tersebut mempunyai nilai dan arah perpindahan. Misalnya, ibu pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Jika posisi awal ibu di rumah dan posisi akhir ibu di pasar, seperti yang terlihat pada gambar, maka arah perpindahan ibu adalah 400 meter ke arah barat. Selanjutnya, arah vektor pada sumbu X dan Y ditulis dalam bentuk vektor satuan. Vektor satuan untuk arah X dilambangkan dengan I dan untuk arah Y dilambangkan dengan J. Perpindahan benda dalam vektor satuan R sama dengan XI ditambah YJ. Delta R sama dengan R2 dikurang R1. Nah, jika R1 sama dengan XI ditambah X1I ditambah Y1J dan R2 sama dengan X2I ditambah Y2J, maka kita mendapatkan besarnya vektor R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dan arah perpindahannya terhadap sumbu X positif dicari dengan theta sama dengan arcus tan dari Ry per Rx. Nah, kemudian suatu vektor itu tidak selalu searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Vektor bisa berada pada daerah tertentu dari sumbu X dan sumbu Y, sehingga vektor tersebut dapat diuraikan kepada komponen-komponen pada arah sumbu yang digunakan. Nah, misalnya terlihat seperti pada gambar. Ada vektor R yang diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu terhadap Rx dan Ry, di mana besar Rx dan Ry dinyatakan dengan Rx sama dengan R cos theta dan Ry sama dengan R sin theta. Kenapa demikian? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan Ibu jelaskan pada materi penguraian vektor. Kenapa Rx sama dengan R cos theta dan Ry sama dengan R sin theta. Pembahasan selanjutnya mengenai vektor kecepatan. Benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut mempunyai nilai dan arah kecepatan. Kecepatan benda dalam vektor satuan adalah V sama dengan Vxi ditambah Vyj, di mana Vx itu kecepatan benda pada arah sumbu X dan Vy kecepatan benda pada arah sumbu Y. Untuk besar dari resultan pada vektor kecepatan ini dapat dicari dengan R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dan arah kecepatan terhadap sumbu X positif dicari dengan theta sama dengan arcus tan dari Vy per Vx. Dan terakhir untuk vektor percepatan. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu dan mengalami percepatan selama perjalanan, sehingga mobil tersebut mempunyai besar percepatan dan arah dari percepatan mobil tersebut.
Percepatan mobil dalam vektor satuan dinyatakan dengan A sama dengan delta V per delta T. Itu akan sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Dan A sama dengan AXI ditambah AYJ. Arahnya sama dengan arah selisih vektor delta V, V2 kurang V1. Dan untuk arah percepatannya dicari dengan alfa sama dengan arcus tan dari Vy per Vx. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penguraian vektor. Penguraian vektor adalah menguraikan satu vektor menjadi dua atau lebih vektor yang terdiri dari komponen-komponen dari vektor tersebut. Pada hari ini, kita akan menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dapat terlihat pada gambar, kita memiliki vektor A yang diapit oleh sudut alfa. Jika kita uraikan, maka kita akan mendapatkan vektor A terhadap sumbu X yang dinamakan dengan AX dan vektor A terhadap sumbu Y yang dinamakan dengan AY. Kita dapat menentukan besarnya AX dan AY dengan AX sama dengan A cos alfa dan AY sama dengan A sin alfa. Nah, penggunaan cos dan sin di sini tergantung di mana letak sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara mudahnya kita cukup melihat di mana sudut itu terletak. Misalnya seperti gambar ini. Sudut alfa sekarang mengapit antara vektor A dan sumbu X. Maka sumbu X lah yang kita katakan dengan A cos alfa. Namun, jika yang diapit adalah sumbu Y dengan vektor A, maka AY sama dengan A cos alfa. Jadi, kita tinggal melihat di mana sudut itu terletak. Selanjutnya, coba perhatikan dua contoh soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama kita bahas untuk vektor A yang diapit oleh sudut 30 derajat. Pertanyaannya adalah carilah nilai AX dan AY. Yang pertama kita cari dulu nilai AX. AX sama dengan A titik-titik theta. Nah, di sana merah yaitu sin. Kenapa AX A sin theta? Karena yang diapit oleh derajat itu adalah sumbu Y. Oleh karenanya, AY lah yang bernilai cos dan X bernilai sin. Sehingga AX sama dengan A sin theta. 10 sin 30 dan didapatkan nilai AX 5 Newton. Dan AY sama dengan A cos theta. Didapatkan nilai AY sama dengan 5 akar 3. Dan untuk soal yang kedua, di sana juga terdapat vektor A yang diapit oleh sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Karena sumbu X yang diapit oleh sudut 60 derajat, maka sumbu X lah yang bernilai cos. Dan karenanya AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. AX bernilai 3 Newton dan AY 3 akar 3 Newton. Nah, Ibu harap dengan dua contoh soal yang Ibu berikan ini, Ananda bisa memahami penggunaan sin dan cos. Kapan kita gunakan sin dan kapan kita gunakan cos. Sekarang kita masuk ke materi penjumlahan vektor secara analitik dan gaya sebagai vektor. Di mana pada materi gaya sebagai vektor ini, Ibu akan jelaskan mengenai penjumlahan vektor gaya secara analitik. Di mana dalam penjumlahan vektor secara analitik ini, kita menggunakan cara atau sistem dari penguraian vektor yang tadi.
di mana masing-masing dari vektor kita tentukan dulu komponen X dan komponen Y-nya, baru kemudian kita jumlahkan. Sehingga Ananda semua harus memahami terlebih dahulu konsep penguraian vektor yang telah kita bahas sebelumnya. Di mana cara untuk menjumlahkan vektor secara analitik ini adalah yang pertama, membuat koordinat kartesian terhadap sumbu X positif dan X negatif, serta Y positif dan Y negatif. Yang kedua, kita buatkan gambar vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, kita uraikan vektor terhadap komponen-komponen vektor tersebut. Yang ketiga, setelah kita uraikan, kita jumlahkan berapa sigma Fx atau jumlah vektor terhadap sumbu X dan sigma Fy jumlah vektor terhadap sumbu Y. Yang terakhir, setelah kita dapatkan sigma Fx dan sigma Fy, baru kemudian kita cari resultannya dengan cara R sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Setelah kita memahami penggunaan penjumlahan vektor dengan menggunakan metode analitik ini, sekarang kita mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Pada soal diketahui bahwa terdapat dua vektor gaya dengan besar F1 sama dengan 20 Newton dan F2 16 Newton. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uraikan dulu vektornya terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dapat Anda lihat seperti pada gambar yang diberi warna merah yang telah kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada F1X, F1Y, dan F2X serta F2Y. Selanjutnya, kita perhatikan yang terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, ada F1X yang terletak di sebelah kanan dan F2X yang terletak di sebelah kiri. Karena terletak di sebelah kiri, makanya di sana Ibu tulis min F2X. Selanjutnya, F1X bernilai F1 cos 30. Kenapa cos? Karena sumbu X lah yang diapit oleh sudut. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada materi penguraian vektor, jika sumbu X diapit oleh sudut, maka X yang bernilai cos. Kemudian, kita kurangkan dengan F2 cos 60. Kita cari hasilnya, didapatkanlah resultan terhadap sumbu X bernilai 9,32 Newton. Selanjutnya, terhadap sumbu Y. Sama halnya dengan yang kita lakukan pada sumbu X, kita terapkan juga pada sumbu Y, di mana RY sama dengan F1Y ditambah F2Y. Kenapa sama-sama negatif? Karena sama-sama terletak di sumbu Y positif. F1 sin 30. Karena sumbu X bernilai cos, sudah pasti pada sumbu Y adalah sin. F1 sin 30 ditambah F2 sin 60. Kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah resultan terhadap sumbu Y bernilai 23,85 Newton. Kemudian baru kita cari resultan vektor dengan cara R sama dengan akar dari Rx kuadrat, Rx dikuadratkan ditambah Ry dikuadratkan. Nilai Rx kita dapatkan tadi 9,32 dikuadratkan ditambah 23,85 dikuadratkan. Kita cari kuadrat dari angka tersebut, didapatkanlah nilai resultannya sebesar 25,61 Newton. Nah, terjawablah pertanyaan yang pertama
itu besar resultan dari kedua vektor adalah 25, arah vektor kita menggunakan rumus tan alfa sama dengan RY per Rx. Nilai RY dan Rx sudah diketahui, didapatkanlah tan alfa sama dengan 2,56. Alfa sama dengan arcus tan dari 2,56, didapatkanlah alfa sebesar 68,6 derajat. Jadi, arah vektor tersebut adalah 68,6 derajat. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua paham dan mengerti dengan penjelasan yang telah Ibu berikan. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu berikan tabel sudut istimewa kepada Ananda agar Ananda semua mengingatnya. Dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.